Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa adamanna fabihim wa bi'ulumi wa fidarin amin. Masalatun idha qila laka wa kaifa tu'minu bil malaikati. Fal jawabu anna al-malaikata asnafun. Faminhum hamalatul arshi. Wa minhum hafuna. Wa minhum ruhaniyuna. Wa minhum karrubiyuna. ومنهم سفرة أجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنهم حفظة ومنهم كتبة. Bapak hadirin saudara jamaah salat subuh gabungan Masjid Keramat PLN dirahmati. Bapak hadirin saudara, lanjutan yang ketiga yang hari ini adalah masalah yang ketiga dari kitab Masalah Bilais. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat iman. Kemudian bagaimana beriman kepada Allah. Hakikat iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir baik dan buruk semua dari Allah. Itu kemarin. Kemudian juga kita bahas yang pertama yaitu iman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada Allah? Allah itu kemarin maha hidup, maha kuasa, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Maha berfirman. Firman Allah tidak ada tulisan, tidak berhuruf, dan tidak bersuara. Itu kemarin sudah kita bahas semua. Dan juga ada nasihat dari ulama agar kita menjauhi 4 pertanyaan. Bagaimana, di mana, mengapa, dan kapan. Jadi jangan coba-coba untuk mencari tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lewat pertanyaan kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Itu yang kemarin tidak boleh kita lakukan. Nah, sekarang adalah pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan bagaimana beriman kepada malaikat. Siapa saja malaikat itu? Tercipta dari apa malaikat? Nah, ini yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Mas'alatun, sebuah masalah. Idza qila laka, bila ditanyakan kepada kamu, kaifa tu'minu wa kaifa tu'minu bil malaikati, bagaimana beriman kepada malaikat. Nah, ketika kita ditanya bagaimana beriman kepada malaikat. Nah, malaikat itu siapa? Fal jawabu, maka jawabannya annal malaikata, bahwa sesungguhnya malaikat itu asnafun, ada beberapa kelompok. Sinfun minhum faminhum, maka ada di antara malaikat itu, kelompok malaikat itu, hamalatul arsy, kelompok malaikat pemikul arsy. Arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saat ini dipikul oleh 4 malaikat. Nanti ketika hari kiamat terjadi dipikul oleh 8 orang malaikat. 4 malaikat yang sekarang mikul itu siapa? Enggak jelas. Tidak dijelaskan siapa malaikat itu. Tapi nanti ketika pada hari kiamat dipikul ditambah lagi 4 malaikat jadi 8. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Semuanya memikul arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian arsy itu seperti apa? Seberapa besarnya, bagaimana bentuknya, ini yang nanti akan kita bahas. Malaikat itu ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy. Ini kalau orang mikul, barang yang dipikul dengan yang memikul, itu bobotnya lebih berat dari yang mikul. Kalau yang mikul ini bebannya lebih enggak kuat, atau yang dipikul bebannya lebih berat dari yang mikul, itu pasti akan akan hancur, akan jatuh. Seperti ini yang di depan kita itu, MRT. Itu bisa kita bayangkan bobot jembatannya itu, kemudian ditambah lagi keretanya, tambah lagi penumpangnya. Itu tiang penyangganya harus lebih kuat dari yang disanggah. Nanti malaikat hamalatul arsy itu pundaknya aja itu, waduh,
wah, lebarnya luar biasa itu. Pundaknya malaikat. Itu satu malaikat dibandingkan 4 atau 8. Terus bagaimana yang dipikul itu? Pastilah luar biasa dan amat dahsyat luasnya, besarnya. Ini yang pertama, malaikat pemikul arsy. Jumlahnya ada 4 sekarang nih, nanti hari kiamat jadi tambah 4 lagi jadi 8. Wa minhum hafuna wa minhum, dan di antara kelompok malaikat hafuna, ada malaikat yang mengelilingi arsy. Di arsy-nya Allah dikelilingi oleh malaikat kayak orang tawaf. Ini kerjaannya begitu aja, enggak berhenti-berhenti. Ini tuh malaikat pemikul arsy. Sekarang nggak ada capeknya, ya kerjaannya begitu aja udah. Nggak pernah Tuhan capek, nggak ada. Ini luar biasa taatnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhum ruhaniyuna, dan ada di antara kelompok malaikat yang namanya kelompok ruhaniyun. Wa minhum karrubiyuna, dan ada di antara malaikat karrubiyun, kelompok malaikat karrubiyun. Wa minhum, dan ada di antara mereka safaratun, malaikat safarah. Safarah itu safar tukang jalan. Ya, jalan sono kemari, artinya ini perantara antara Allah dengan manusia. Siapa aja itu? Jibrilu, malaikat Jibril, ya, perantara antara Allah dengan para rasul, para nabi, juga para aulia, dan kita-kita nih suka dapat ilham. Lagi bingung ngadepin satu masalah, kita diskusi sama teman-teman, kemudian tadi putuskan kita istikharah, itu ide-ide bagus, kemudian impian-impian yang bagus, semuanya itu yang bawain malaikat Jibril. Termasuk ini perantara juga yang memberikan rezeki kepada kita, perantara dari Allah kepada hamba. Siapa itu? Malaikat Mikail. Kemudian juga malaikat yang tukang nyabut nyawa, samber nyawa kalau orang Jawa. Itu malaikat Israel. Nah, itu dia antara Allah dengan manusia. Diperintah cabut si fulan, dia di pojokan, ngantuk. Hati-hati yang di pojokan ngantuk. Ya, wa minhum hafazatun. Wa minhum, dan ada di antara mereka hafazatun, kelompok malaikat hafazah. Siapa hafazah ini? Hafazah itu malaikat yang menjagain kita. Jumlahnya 20. Pagi 10, siang 10, malam 10. Nah, ini malaikat yang malam ini sekarang sip bagian terakhir nih. Malaikat siang siap-siap dia mau aplusan. Ini malaikat malam gini hari dia udah standby nih nungguin kita. Dia lagi ngaji sembahyang subuh dari rumah dia berangkat ke sini pergi. Kemudian dia itikaf, dia salat subuh, dia wiridan. Kemudian habis itu dia ngaji, dicatat oleh malaikat malam nih. Sampai kapan? Sampai ntar matahari meletek, matahari terbit, itu malaikat malam siap-siap balik ke langit untuk menghadap Allah, bawa catatan kita tuh. Nah, malaikat siang turun. Malaikat malam, akhir catatan kita bagus. Lagi ngaji. Nah, awal malaikat siang turun, dia catat kita. Lagi di Masjid Keramat Pelak. Lagi ngaji. Nah, cuman ada yang ngantuk. Malaikat gak korupsi, Pak. Semuanya ditulis itu apa adanya. Ini malaikat hafazah nih yang jagain kita. Yang jagain kita itu ada 20. Siang 10, malam 10. Di depan ini 2. Belakang 2, kiri kanan. Terus ada yang jaga di mulut. Dan seterusnya. Ini ada yang menjaga kita. Sehingga ketika kita hidup, itu sangat kecil kemungkinan telinga kita, hidung kita kemasukan binatang. Karena siapa? Ada yang jagain, malaikat hafazah. Nah, kalau sudah mati, itu sangat kemungkinan telinganya, hidungnya dimasukin hewan.
Makanya kalau ada mayat, kenapa itu hidungnya disumpel pakai kapas ya? Telinganya juga kalau dia diinepin, umpama meninggalnya siang tadi, kemudian keluarganya pas sebelum datang diinepin sampai malam. Nah itu suka dikasih apa? Dikasih baleknya itu dikasih mangkuk, kasih air. Maksudnya supaya semut apa nggak masuk ke lubang-lubang itu. Ini kenapa malaikatnya udah nggak jagain, udah mati. Jaga lagi, kalau masih hidup dijaga. Itu kerjaannya malaikat hafazah. Wa minhum katabatun, dan ada tanda mereka lagi kelompok malaikat katabatun, malaikat katabah yang bagian nyatet tadi. Maaf itu tadi keliru. Yang di atas itu maksudnya hafazah yang jagain kita, kalau yang katabah bagian menulis. Ini malaikat sekarang aplusan nih. Lagi aplusan, siap-siap malaikat malam. Dia sedang mencatat amal perbuatan kita. Nanti ketika matahari terbit, dia naik berjumpa kepada Allah, menyerahkan catatan ini. Kemudian malaikat siang turun mencatat amal perbuatan kita. Ya, dia catat lagi ngaji, habis ngaji terus dia pada ngopi, pada sarapan, pada. Nah, itu dicatat oleh malaikat. Hamalatul arsy wa kulluhum makhluqatun abidullahi. Wa kulluhum, dan seluruh malaikat makhlukatun adalah makhluk Allah. Diciptakan oleh Allah. Abidullahi, hamba-hamba Allah. La yusafuna bidzukuratin, mereka tidak bisa, tidak boleh disifati dengan laki-laki. Jadi malaikat itu tidak ada gendernya. Laki-laki, perempuan atau banci, nggak boleh disebutkan itu. Beda, karena memang tidak ada jenis kelamin, tidak berkelamin. Dia nggak makan, nggak minum, tidak butuh istri. Malaikat. Jadi tidak ada gender pada malaikat. Kalau manusia, hewan ada gendernya. Laki, kalau perempuan, kalau hewan pejantan. Nah, perempuan bagi manusia. Kalau hewan apa? Betina, pejantan dan betina. Nih, abidullah, hamba Allah. Maksudnya hamba Allah, namanya hamba. Kalau bahasa hamba itu, hamba berarti kan budak yang dimiliki oleh tuan majikan. Nah, kita ini atau malaikat semua budak-budaknya Allah, hamba-hambanya Allah, kaulannya Allah. Artinya kita tidak bisa memiliki apa-apa, semua titipan. Kan budak itu, jangankan harta. Orang dirinya aja dia nggak milikin, milik Allah, milik tuan majikannya. Sehingga budak itu tidak bisa mewariskan atau tidak bisa mendapatkan waris. Dan juga tidak bisa mewariskan karena nggak punya apa-apa. Apa yang mau diwarisin? Dirinya aja nggak punya, apalagi harta. Seandainya budak itu kemudian dia berdagang, dia bekerja, itu hasilnya bukan milik dia, milik siapa? Milik majikannya. Begitu juga kita ini Abdullah, hambanya Allah. Apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, bukan punya kita. Punya siapa? Allah, itu titipan. Termasuk ilmu, termasuk anak, istri, semua keluarga, teman, itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak kita jagain tuh? Seperti yang sering kita dengar almarhum Kiai Zainuddin MZ itu mengibaratkan tukang parkir. Parkir mobilnya banyak tuh. Ada yang dari BMW, macam-macam, Mercy, ya paling murah, Kijang. Ini ketika kumpul dia nggak bangga, tenang aja. Yang dia minta apa? Cuma 2.000. Itu kemudian ketika datang banyak, ya tenang, biasa. Ketika satu persatu pergi, sudah selesai urusannya, ya biasa, nggak kehilangan, nggak apa-apa. Mestinya kita begitu. Jadi apa yang kita miliki ini semuanya titipan dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kita Abdullah, hambanya Allah. Yang namanya hamba
Jangankan harta, dirinya dia nggak miliki, milik tuan majikannya, apalagi hartanya. Ini malaikat termasuk hamba-hamba Allah. La yusafuna bidzukuratin, tidak bisa disifati laki-laki. Malaikat itu bukan gendernya laki-laki. Wala biunusatin, tidak bisa disifati dengan perempuan. Apalagi banci. Laki enggak, perempuan enggak. Kalau gitu banci. Bukan. Kalau namanya banci, bapak dan saudara. Dalam kitab fikih itu, yang namanya banci itu, hunsa muskil. Hunsa muskil itu, banci yang tidak jelas hukumnya. Maksudnya dia itu laki apa perempuan, karena punya dua alat kelamin. Ada perabotan laki-laki, ada perabotan perempuan. Itu banci. Dan sekarang yang di jalanan ngamen itu laki-laki. Punya kelainan jiwa. Nah itu ya termasuk almarhum Dorce. Mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dorce itu laki-laki. Nah, kemudian karena dia mengalami kejiwaan, gangguan kejiwaan, lebih cenderung kepada perempuan, akhirnya dia operasi ganti kelamin. Nah, ketika dia operasi ganti kelamin itu, ganti kelamin di Surabaya, itu ulama-ulama dan santri membahas itu dalam Bahsul Masail. Meskipun pemerintah sudah menetapkan, Menteri Kehakiman itu menetapkan dia perempuan, tapi dikembalikan tetap si laki-lakiannya. Asalnya laki-laki. Kalau perempuan salaman dia batal. Kita enggak. Makanya kemudian dia dikembalikan kepada asalnya. Asalnya laki-laki. Ya hukum syariatnya laki-laki. Nah kemudian ketika dia meninggal. Itu kan prosesnya seperti laki-laki bukan perempuan. Nih. Nah itu bukannya itu yang disebut banci itu. Dia punya dua jenis kelamin. Ada kelamin laki-laki, kelamin perempuan. Nah malaikat tidak dikatakan, oh enggak ada jenis kelaminnya kok dikatakan banci. Laki perempuan dia enggak, laki enggak. Laisa wa laisa lahum syahwatun. Malaikat enggak punya syahwat. Pengen kawin, pengen makan, enggak, tidak ada. Wala nafsun, tidak punya nafsu. Wala abun, tidak berbapak. Wala umun, tidak beribu. Wala yashrabuna, tidak minum. Wala yakuluna, dan tidak makan. Karena malaikat enggak makan, enggak minum, enggak ada toilet khusus malaikat. Kayak apa gedenya mah? Itu kalau umpama malaikat makan minum, kita enggak keduman. Gures semuanya tuh. Kita enggak keduman. Malaikat itu gede-gede. Itu kalau arasnya dia pikul gede segede apa. Ya kita enggak keduman apa-apa. Nah untungnya Allah ciptakan ini. Malaikat tidak punya software untuk menampung makanan, minuman. Mungkin air laut kering kali kalau dia makan minum. Wala ya'sunallaha ma amarahum. Wala ya'sunallaha, tidak membantah, mendurhakai Allah. Ma amarhum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, apa yang Allah perintahkan kerjain. Malaikat Israel cabut no. Siapa? Tuh di pojokan no. Dia lagi ngantuk. Dia kata malaikat, kesianan Tuhan. Kagak pakai kesianan, cabut aja. Tuh ini bahwa malaikat itu tidak berani mendurhakai Allah. Wa yaf'aluna ma yu'maruna. Wa yaf'aluna, dan malaikat akan melaksanakan ma yu'maruna, apa yang Allah perintahkan, apa yang mereka diperintahkan. Apa yang diperintahkan dikerjain. Apa yang Allah perintahkan mereka tidak pernah membangkang, tidak membantah. Termasuk malaikat Israel untuk nyabut nyawanya sendiri dikerjain. Enggak protes. Wa mahabbatuhum syartul imani, dan mencintai malaikat syartul imani, bagian dari syarat iman. Wa bughdhuhum kufrun, dan membenci malaikat kufrun, sebuah kekufuran. Nah, kita ini harus tahu bahwa malaikat itu ada.
Iman kita kepada Allah tidak sah kalau kita tidak beriman kepada malaikat. Apa hubungannya, korelasinya iman kepada Allah enggak sah tanpa iman kepada malaikat? Lah ya iya, kenapa? Allah menerangkan tentang malaikat. Allah menjelaskan malaikat. Dan malaikat ini menjadi perantara antara Allah dengan para nabi dan rasulnya. Untuk apa? Menyampaikan wahyu. Nah, sehingga kita harus meyakini itu. Jangan seperti orang Yahudi yang membenci malaikat Jibril. Malaikat Jibril dibenci. Ya, kalau dijewer malaikat Jibril, enggak karu-karuan itu. Ini kita tidak boleh berlaku seperti mereka. Nah, sekarang penjelasan siapa itu Hamalatul Arsy. Hamalatul Arsy, malaikat Hamalatul Arsy, pemikul arsy, hum a'la tabaqatil malaikati, mereka adalah tingkatan malaikat yang paling tinggi. Tuh. Apa Hamalatul Arsy? Wa awwaluhum wujudan, dan jenis malaikat yang pertama kali Allah wujudkan. Jadi jenis malaikat nih yang Allah ciptain siapa? Ini malaikat Hamalatul Arsy yang memikul arsy. Hum fid dunya arba'atun. Hum, mereka malaikat Hamalatul Arsy fid dunya, di dunia ini sekarang arba'atun, ada 4. Jadi dalam kehidupan dunia ini dia ini ada 4. Nanti pada hari kiamat berapa? Wa fi yaumil qiyamati, dan besok pada hari kiamat samaniyatun, ada 8. Bagaimana bentuknya ini? Bentuk malaikat Hamalatul Arsy ala suratil aw'ali, mereka dalam bentuk seperti kambing yang bertanduk 2. Wah, kalau begitu malaikat ada tanduknya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu enggak seperti kambing. Ya, jelas sangat indah ini. Karena malaikat ini dia kumpulnya bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama kelompok orang-orang elit di negeri akhirat. Nah, itu dia tentu saja sangat gagah, sangat indah, sangat luar biasa. Ma baina Allah fiha ila rukbiha masiratu 70 aman lit-ta'iril musri'i. Ma baina Allah fiha, jarak antara kuku-kukunya ila rukbiha, sampai kepada lututnya, dengkulnya, masiratu 70 aman, yaitu perjalanan sejauh 70 tahun. Nah, 70 tahun. Ya. Lit-ta'iril musri'i, ditempuh oleh burung yang sangat cepat. Itu burung yang terbangnya sangat cepat untuk menempuh perjalanan jarak antara kukunya sampai lututnya itu 70 tahun. Itu burungnya burung cepat. Kalau sekarang apa? Pesawat, bukan pesawat jet. Ada pesawat yang kecepatannya 2 kali kecepatan suara. Itu Perancis bikin itu. Concorde, pesawat Concorde itu kecepatnya 2 kali kecepatan suara. Nah, ada lagi kalau buruk itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ini jarak antara lantai dengan lampu itu ya mungkin ada 4 meter ya. Begitu kita matikan, stop kontaknya, langsung hilang cahaya itu. Begitu kita pencet, itu lampu nyala langsung sampai ke bawah. Itu cahaya. Langsung di bawah terang. Bukan hanya di atas, di bawah terang. Dan kiri kanan semua terang. Itu kapan jalannya cahaya itu? Dari atas sampai ke bawah. Buruk lebih cepat dari itu. Nih, makanya luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jarak antara kukunya malaikat Hamalatul Arsy dari kuku sampai lututnya itu perjalanan 70 tahun.
Berarti kayak apa gedenya? Itu baru jarak antara kuku sampai dengkulnya doang. Nah, kita tuh kalau jalan setahun kemana sampai mana kita? Itu dulu ada orang Indonesia. Saya nonton di Kick Andy. Ada orang Indonesia yang keliling dunia naik sepeda. Dia dari umur masih muda, fotonya itu masih muda, pulang udah tua. Itu pun yang dia kunjungi tidak seluruh penjuru negeri. Jadi negara-negara di dunia hanya ibu kotanya saja yang dilewatin. Tidak ke pelosok-pelosoknya. Itu jalan luar biasa jauhnya. Dunia dia kelilingin. Ini bagaimana kalau 70 tahun sampai mana ini? Nah, sekarang contohnya nih Bapak Haji Said Ghazali ini umurnya di 80. Ngejalan kemana aja beliau. Kalau dihitung jalan kemana aja beliau tuh. Nah, itu kemana tahu tuh. Udah sampai ke Mekah. Sampai kemana aja. Itu orang burung yang 70 burung yang sangat cepat untuk menempuh jarak antara kuku dengan lututnya malaikat Hamalatul Arsy itu 70 tahun. Nah, sekarang bagaimana sifatnya Arsy itu? Wa amma sifatul Arsy, adapun sifatnya Arsy. Faqila konon katanya innahu jauharatun. Sesungguhnya Arsy itu jauharatun, suatu permata khadra'u yang berwarna hijau. Wa huwa min a'zamil makhluqati khalqan. Dan Arsy itu adalah makhluk Allah yang sangat agung penciptaannya. Ya, sangat dahsyat penciptaannya. Artinya luar biasa indahnya. Itu sorga kalah sama Arsy. Wa yuksi kulla yawmin alfu launin, wa yuksi dan dihiasi. Kulla yawmin setiap hari alfu launin 1000 warna. Minan nuri dari cahaya. Setiap hari 1000 warna. Kalau kita ngelihat Monas itu kan tiangnya itu berwarna-warni. Itu cuman hari Minggu doang. Ini saben hari warnanya ganti-ganti, warna sampai 1000. Kita warna kalau ingat paling apa? Balonku ada 5. Merah, putih, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Ya, kita ingat itu. Atau yang lebih banyakkan dikit warna pelangi, merjikun hibir nilu. Merah jingga kuning, hijau, biru, nila ungu. Itu yang kita tahu. Banyak lagi warna. Kalau sampai 1000 kita puyeng untuk nyebutinnya. Ini saben hari dia ganti warna sebanyak 1000. Kayak apa Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya tentang warna? Ini tahu luar biasa, setiap hari dihiasi 1000 warna yang itu gonta-ganti, bukan itu aja. Kalau kita kan mungkin ada merah muda, merah tua, merah apa lagi? Merah marun. Itu begitu doang nih kita tahu tuh. Ini Masya Allah. Itu yang Allah kasih tahu kita tentang nama warna cuma segitu doang. La yastati'u ayyanzura ilaihi khalqun min khalqillahi ta'ala. La yastati'u ayyanzura ilaihi. Tidak ada yang sanggup ayyanzura ilaihi untuk melihatnya. Siapa? Khalqun, salah satu makhluk min khalqillahi ta'ala, dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Jadi tidak ada satu pun yang sanggup melihatnya. Kenapa? Sila, wallahu a'lam, mungkin karena warnanya itu dari cahaya, mungkin silau. Jadi tidak ada satu pun yang sanggup melihatnya. Bapak dan saudara, ini dari sini kita terus bisa membayangkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha dahsyat, maha luar biasa. Oh, makhluknya aja segini gedenya. Terus pemiliknya bagaimana? Ya luar biasa lagi. Sama seperti seseorang yang punya kita tahu ini tanah punya si fulan, ini gedung punya si fulan, ini punya si fulan.
kita bisa nimbang-nimbang. Ini berarti si fulan bukan orang sembarangan itu. Lah apa aja dia punya. Nah begitu juga ketika kita mengkaji ini, bahwa arsy itu begitu besarnya, dihiasi dengan 1000 warna setiap hari ganti-ganti, itu menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat. Wal asya'u kulluha fil arsy ka halqatin fi falatin. Betapa besarnya arsy nih. Wal asya'u kulluha, dan segala apa saja seluruhnya, fil arsy dibandingkan dengan arsy, kalaqati fi falatin, seperti satu lingkaran fi falatin di tanah lapang. Itu seperti contohnya di GBK lah. Gelora Bung Karno, di lapangan sepak bolanya. Orang pada kumpul semuanya tuh di titik tengah lapangan sepak bola yang untuk naruh bola buat kick off. Bola mulai itu. Nah, itu seluruh makhluk apa saja ketika dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, itu seperti satu lingkaran ada di tanah lapangan. Itu semuanya itu. Kita manusia yang jumlahnya mungkin 8 miliar, tambah lagi hewan, tambah lagi malaikat, tambah lagi seluruh seisinya, dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala seperti satu lingkaran ada di tanah lapang. Artinya apa? Masya Allah, dahsyatnya itu baru arsy-Nya. Bagaimana Allah sang penciptanya? Wa qila anal arsya qiblatu ahli samai kama anal ka'bata qiblatu ahli al-ardi. Qila, dan konon, anal arsya sunu arsy qiblatu ahli samai, kiblatnya malaikat penghuni langit. Kama anal ka'bata, sebagaimana Ka'bah, qiblatu ahli al-ardi, kiblatnya penghuni bumi. Kalau kiblatnya malaikat penghuni langit itu arsy, kiblatnya malaikat penghuni bumi itu Ka'bah. Nah, ini diterangkan dalam kitab-kitab bahwa Ka'bah itu berbanding lurus ke atas dengan Baitul Ma'mur atau arsy. Baitul Ma'mur atau arsy itu berbanding lurus dengan Ka'bah. Sehingga seumpama ada benda jatuh dari Baitul Ma'mur atau arsy itu pasti mengenai Ka'bah. Makanya tidak ada burung yang berani ngelewatin atas Ka'bah. Bapak-bapak yang sering umroh, tahu tuman, lihat burung lewat di atas Ka'bah. Saya tanya, nggak ada yang pernah lihat. Ini menunjukkan bahwasanya itu nyambung ke arsy, nyambung ke Baitul Ma'mur. Dan juga kalau kita lihat ada video-video yang sering di-share ke kita tentang keajaiban di Ka'bah, itu ada cahaya putih turun dari atas pas ke Ka'bah, atau ada sosok. Ini apa benar apa enggak, wallahu alam. Yang jelas itu pasti lewatnya di atas. Itu menunjukkan ini ada hubungan antara Ka'bah dengan arsy atau dengan Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu malaikat tawafnya di sana, mengelilinginya. Dan mereka begitu sudah masuk Baitul Ma'mur, 70.000 setiap saat itu masuk, nggak keluar lagi, ganti lagi malaikat. Berapa banyaknya itu jumlah malaikat yang melaksanakan tawaf setiap hari dari mulai Allah ciptakan sampai nanti hari kiamat. Nah, pemilik itu seperti apa kalau begitu? Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat. Nah, Bapak hadirin saudara, dari ini mudah-mudahan tumbuh rasa takut kita kepada Allah, tumbuh rasa sungkan kita. Sama seperti begini, Pak. Kita baru kenal kiai. Baru kenal, kita biasa akrab. Lama-lama kita tahu siapa sosok kiai ini. Ya, tadinya kita biasa guyon, kapan aja bisa nelpon.
Lama-lama ketika kita tahu sosok kiai yang teman kita ini, yang kita bersahabat dengannya, kita nggak berani macam-macam. Kenapa? Masya Allah ilmunya, Masya Allah segala macam. Nah begitu juga ketika kita semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan semakin takut, semakin berupaya meraih ridhonya. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan, itu tanpa pertolongan darinya, itu tidak akan terjadi. Dan itu kita lakukan tidak sempurna. Bahkan justru malah kita sombong-sombongkan, bangga-banggakan kebaikan yang kita kerjakan. Nah dari sini, ketika kita sudah mengetahui siapa Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia punya makhluk yang begitu dahsyat, berarti Allah Subhanahu Wa Taala ini luar biasa dahsyatnya. Qala Wahb bin Munabbihin, wallahu a'lamu bissawab.
Allah.